Selamat datang kembali di Jalan Cermin. Mohon dukungan kalian dengan like, komen, dan subscribe. Martial Dao Great Emperor Bab 4751-4760. Ras manusia. Dalam dimensi surga, ini adalah ras yang relatif istimewa. Makhluk yang mengetahui beberapa rahasia dan legenda kuno selalu suka berbicara keras setiap kali mereka menyebutkan ras manusia. Dan menyebutkan ras manusia tidak dapat dipungkiri untuk menyebutkan karakter yang paling populer saat ini. Luo Xiu. Makhluk di bawah ini adalah ras manusia, dan Luo Xiu itu juga ras manusia. Apakah menurutmu mereka saling kenal hanya kebetulan? Seseorang berkata demikian. Saat aku menyebut Luo Xiu, aku teringat pada tiga roh itu. Dari mana Luo Xiu punya nyali untuk membunuh keturunan kesayangan Dewa Roh Api? Jangan mengatakan hal-hal yang konyol. Makhluk leluhur dari alam abadi mengerutkan kening dan berkata, lagi pula, anak-anak muda yang bodoh ini sedang berbicara tentang Tuhan yang Maha Esa. Makhluk leluhur lain dari alam abadi berkata, jangan pernah meremehkan makhluk apapun di dunia kehidupan dan kematian. Ambil contoh umat manusia di dunia ini. Kau memandang rendah dari tempat yang tinggi dan sama sekali tidak memandangnya, tetapi mereka seringkali diabaikan. Makhluk yang kau benci akan memberimu pukulan mematikan di saat kritis. Lihat saja apa yang terjadi di kota Zentian. Apakah Luo Xiu sangat kuat? Bahkan, dia hanya bisa menahan langit selama hampir selamanya, tapi dia telah membunuh lebih dari 12 Wukong. Ketika beberapa anak muda mendengar ini, mereka semua merasa sedikit kesal dan mengakui bahwa kata-kata ini masuk akal. Setelah beberapa saat, kapal perang itu melintas di atas Luo Xiu. Sebuah suara datang dari kapal perang dan terdengar di telinganya. Apakah teman dari ras manusia ini pernah mendengar tentang Luo Xiu? Luo Xiu terdiam. Anda benar-benar bertanya pada orang yang tepat. Namun, dia tidak bermaksud membuat masalah di sini, jadi dia berhenti dan mengepalkan tinjunya. Aku hanya mendengarnya, tidak melihatnya. Melihat arah yang kau tuju, apakah kau berencana pergi ke tanah kesedihan? Tanya roh leluhur itu lagi. Aku punya ide. Kudengar ada banyak peluang di Wasteland of Sorrow. Ayo kita coba keberuntungan kita, jawab Luo Xiu dengan lancar. Kalau kau tak keberatan, ayo kita pergi bersama. Sudah takdir kita bertemu, kata roh leluhur sambil tersenyum. Terima kasih atas kebaikan Anda. Luo Xiu tidak setuju, dan matanya jelas waspada. Lupakan saja. Beberapa leluhur dan makhluk hidup tidak terlalu peduli. Masalah ini hanya episode kecil. Seiring berjalannya waktu, saat Luo Xiu benar-benar tiba di Wasteland of Sorrow, dia melihatnya sekilas dan merasakan emosi kesedihan yang kuat. Dikatakan demikian, sejarah keberadaan dunia kehidupan dan kematian juga sangat tua. Dunia ini ada di era dimensi tertinggi dan memiliki beberapa hubungan khusus dengan dimensi tertinggi kuno. Misalnya, Istana Agung adalah tempat yang tersisa dari era dimensi tertinggi, di dunia kehidupan dan kematian, di tanah tandus penuh kesedihan ini. Sekarang, Istana Agung akan dibuka kembali. Pada saat itu, makhluk-makhluk dari seluruh dimensi surgawi akan berkumpul di sini, dan sejumlah besar makhluk akan dipilih untuk memasukinya, berharap menemukan warisan, harta, dan kesempatan lain yang tersisa dari era dimensi agung. Adapun mengapa ada rasa sedih yang kuat di sini? Konon, di era dimensi tertinggi, seorang sahabat Tao yang kuat meninggal dunia. Ia meninggalkan air mata di sini. Kesedihan yang mendalam membentuk jalan yang unik dan melebih-lebihkan prinsip-prinsip Tao di sini. Namun, setelah bertahun-tahun berlalu, kesedihan semacam ini tidak terlalu berdampak pada orang-orang. Tidak masalah jika Anda berjalan normal. Ledakan. Begitu Luo Xiu melangkah memasuki tanah kosong itu, dia mendengar suara gemuruh di kejauhan. Seekor binatang besar yang sedang tertidur menyerang sebuah kapal perang yang terbang di udara. Kapal perang yang diserang itu juga tampak familiar bagi Luo Xiu. Sepertinya kapal dari dimensi roh leluhur. Pantas mendapatkannya. Luo Xiu melengkungkan bibirnya. Suara kapal perang itu begitu keras dan melengking, dan ia sama sekali tidak tahu bagaimana caranya bersikap tenang. Ia pantas diserang secara diam-diam. Jelas ia adalah target di udara. Perang itu hanya berlangsung sebentar. Kapal perang itu hancur dan hancur berkeping-keping. Para biksu alam abadi dari dimensi roh leluhur, bersama dengan beberapa anak muda dari alam tanpa awal, menggunakan teknik melarikan diri untuk melarikan diri. Yang masih belum diketahui Luo Xiu adalah, tidak lama setelah dia tiba di tanah tandus itu, banyak jenius dari segala dimensi juga berdatangan silih berganti, membuat tempat itu sangat ramai. Pertarungan dapat dilihat hampir di mana-mana di gurun. Gurun tidak benar-benar sepi. Faktanya,
Itu adalah hutan belantara yang tak berujung, seperti suasana primitif di alam liar zaman dahulu kala. Aura hukum di sini sangat kuat, memberi kesan kepada orang-orang bahwa tempat ini sangat cocok untuk diamalkan, tetapi pada kenyataannya hanya sedikit makhluk hidup yang memilih datang ke sini untuk berlatih. Karena terlalu berbahaya. Ini adalah tempat di mana para jenius dan orang kuat dari semua lapisan masyarakat mengalami dan bertarung. Jika kau berlatih di tempat seperti ini, kau bisa saja dipukuli hingga hancur oleh kekuatan sihir yang jatuh dari langit saat kau masih dalam pengasingan. Saya menemukan tempat acak dan menggunakan teknik tubuh suci Zhenwu. Saya langsung merasakan kekuatan Tao yang kuat mengalir ke dalam tubuh saya. Pintu rahasia tubuh fisik terus-menerus dicuci dan ditempa oleh Tao, dan efeknya sangat nyata. Setelah beberapa saat, Luo Xiu berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang. Karena dia merasakan ada aura alam abadi yang mendekatinya. Seseorang pasti merasakan bahwa dia sedang mempraktikkan kekuatan menelan Tao di sini dan ingin datang dan menyelidikinya. Di alam abadi yang biasa, masuk akal jika Luo Xiu tidak perlu khawatir tentang apapun. Lagi pula, dia baru saja tiba di sini belum lama ini, dan dia belum ingin menghadapi musuh-musuh kuat dari alam abadi. Lagi pula, dia masih menjadi incaran orang-orang kuat dari berbagai kalangan, jadi lebih baik tidak mencolok. Tempat yang bagus sekali. Luo Xiu merasa sedikit emosional di hatinya. Jika dia bisa berlatih di lingkungan seperti itu untuk waktu yang lama, waktu baginya untuk berlatih ke alam abadi akan jauh lebih singkat. Tiba-tiba, suatu persepsi yang kuat melanda. Ekspresi Luo Xiu tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat berusaha sekuat tenaga menyembunyikan auranya dan segera meninggalkan tempat itu. Bukan keadaan kosong. Tidak lama setelah tiba, saya menjumpai alam abadi. Namun, pemilik persepsi ini tampaknya tidak memiliki niat jahat. Ia hanya menggunakan persepsinya untuk menjelajahi situasi di sekitarnya. Lebih seperti keadaan di mana persepsinya mengembara. Ia mungkin orang kuat dari alam abadi, di suatu tempat di sini. Saya menggali gua untuk berlatih menyendiri atau semacamnya. Secara umum, relatif aman bagi mereka yang berada di alam Fukong untuk berlatih di sini, dan hanya sedikit yang berani memprovokasi orang-orang bodoh di alam Fukong. Jauh di dalam hutan batu di tanah tandus, sebuah gua sederhana memang terbuka di bawah tanah, dan berbagai pola formasi sihir terukir di sekitar gua tersebut. Bahkan dalam keadaan menyendiri dan bercocok tanam, masih ada persepsi kuat yang melayang-layang, menakuti makhluk di sekitar agar tidak mendekati tempat ini, yang merupakan semacam peringatan. Di dalam gua, seorang pria tua berambut pirang mengerutkan kening dan membuka matanya. Tepat pada saat itu, ia merasakan seseorang mendekati tempat peristirahatannya. Saat indranya hendak menyelidiki, orang itu menghilang dengan cepat, dan gerakannya luar biasa cepat. Dalam keadaan normal, bahkan jika ia berada di alam Fukong, ia tidak ingin mengasingkan diri di alam liar. Namun, ia melewati alam liar beberapa tahun yang lalu dan kebetulan memiliki beberapa wawasan, sehingga ia terpaksa tinggal di sini untuk mengasingkan diri dan menyerap wawasan tersebut. Dan baru-baru ini, kultivasinya telah mencapai titik kritis. Banyak makhluk dari segala dimensi berdatangan ke Wasteland of Sorrow satu demi satu, yang membuatnya mustahil untuk berlatih dengan tenang. Itu benar-benar tidak berhasil, jadi aku harus pergi. Meskipun aku belum berhasil menembus batas, aku telah menyerap wawasannya. Jika aku menemukan tempat yang aman dan berlatih sebentar, aku seharusnya bisa menembus batas. Pria tua berambut pirang itu bergumam pada dirinya sendiri. Kata-kata itu terucap begitu saja. Ekspresi lelaki tua berambut pirang itu tiba-tiba berubah. Karena dia tidak mempunyai persepsi tingkat lanjut sama sekali, sebuah sosok muncul di depannya tanpa suara, mengabaikan banyak pola formasi sihir yang telah dia ukir di sekitar gua. Sosok ini diselimuti cahaya keemasan yang cemerlang, dan cincin emas yang menggantung di belakang kepalanya mengandung misteri surga dan dunia. Seolah-olah alam semesta telah berevolusi di dalamnya, dan ia terasa sakral, luas, dan tak terduga. Alam abadi dimensi roh emas. Sepasang mata pengunjung yang tampak acuh tak acuh itu memandang dan berkata dengan tenang, seseorang di alam abadi dapat dianggap sebagai pusat kekuatan teratas di dimensi roh emas. Salam untuk Tuan Juetian. Pria tua berambut pirang itu mengenali orang itu dan segera memberi hormat. Tidak perlu sopan begitu. Aku hanya kebetulan lewat sini. Aku melihatmu berkultivasi di sini, jadi aku bertanya apakah kamu melihat makhluk mencurigakan lewat di sini baru-baru ini. Meskipun lelaki tua berambut pirang itu tidak berada di alam kosong. Namun, dimensi roh emas asalnya hanyalah alam dimensi yang lemah. Bahkan tidak ada alam tertinggi di dimensi tersebut. Yang paling kuat adalah alam puncak Fukong,
yang merupakan tingkat semi tertinggi. Dan makhluk yang tampak muda di depannya bernama Juetian, jenius muda paling kuat di dimensi dewa leluhur di era ini. Dalam pemeringkatan para jenius di dimensi surga, jika Mozantian diakui sebagai nomor 1, Juetian berada di posisi kedua setelah Mozantian dan masuk dalam peringkat 3 besar. Kuncinya adalah kultivasi Juetian telah mencapai tahap akhir alam abadi. Sebagai jenius muda terbaik, ia mampu melintasi alam agung dan menyerang alam abadi. Ia bahkan telah membunuh makhluk-makhluk di alam abadi. Prestasi. ... Setelah melarikan diri, Luoxiu menghela napas lega saat mendapati bahwa persepsi alam abadi tidak menimpanya. Selanjutnya, ia menjadi lebih berhati-hati saat berjalan di gurun. Kecuali benar-benar diperlukan, ia akan berusaha sebisa mungkin untuk tidak bertabrakan dengan makhluk hidup manapun. Kecuali ada orang yang bisa membunuh seketika kapan saja dan bahkan keluar untuk bunuh diri. Luoxiu juga tidak tahu pada saat ini. Karena ketertarikannya padanya, Juetian, dewa leluhur yang telah berkultivasi di alam abadi akhir, juga datang. Ia adalah makhluk kuat yang mampu melampaui level dan menghancurkan alam abadi. Meskipun peringkat reputasinya tidak sebaik Mozantian, tetapi tingkat kultivasinya cukup tinggi. Inilah ibu kotanya. Seiring berjalannya waktu, sudah beberapa hari sejak saya datang ke Wasteland of Sorrow. Luoxiu merasa kesal karena umat manusia tampaknya menjadi pusat perhatian di sini. Kemanapun kau pergi, kau akan dipandangi dan diinterogasi. Beberapa dari mereka akan langsung menggunakan indera mereka untuk menyelidikimu tanpa basa-basi. Tanpa pilihan apapun, Luoxiu hanya bisa mengubah rencananya dan tidak lagi memilih menyamar sebagai manusia, melainkan menyamar sebagai binatang buas berwujud manusia. Dia berkepala harimau dan tubuhnya penuh garis-garis. Sekilas, dia tampak sangat garang. Aku tanya, apa kamu takut? Dia baru saja keluar dengan penampilan baru. Seberkas cahaya terbang dari kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Bukan keadaan kosong? Luoxiu sedikit bingung. Menurut beberapa informasi yang dikumpulkannya, meskipun ada juga alam yang tidak kosong muncul di Wasteland of Sorrow, alam tersebut seharusnya langka. Mengapa dia menemui alam abadi satu demi satu tidak lama setelah dia tiba? Tidak hanya itu. Suatu makhluk besar tengah merangkak di tanah tandus, mengguncang bumi setiap kali ia melangkah. Itu adalah binatang raksasa yang menakutkan dari dimensi binatang leluhur, dan juga memancarkan aura alam abadi. Bukan hanya itu saja, di atas kepala binatang raksasa itu tampak ada sesosok manusia yang berdiri, auranya pun semakin mengerikan. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ada peluang harta karun yang luar biasa di Wasteland of Sorrow, sehingga banyak orang berkuasa tertarik padanya? Atau apakah ada sesuatu yang terjadi yang tidak saya ketahui? Singkatnya, Luoxiu merasa sangat kesakitan. Dia datang ke tanah terlantar kesedihan untuk mencari perlindungan. Jika tempat ini menjadi pusat perhatian banyak orang kuat, mengapa dia berlindung di sana? Sejujurnya, Luoxiu sekarang ingin mundur. Dia tidak ingin berlama-lama di tanah kesedihan. Tapi semuanya ada di sini. Dia masih berencana pergi ke Wasteland of Sorrow untuk melihat-lihat dan mendapatkan informasi. Jika itu tidak memungkinkan, bukankah cukup pergi diam-diam selama identitasnya tidak terbongkar? Dan memang akan ada banyak alam non-kosong yang akan datang. Jika ada pertempuran di tingkat alam non-kosong, bagaimana kalau kamu bisa memanfaatkannya? Bagaimanapun, dia memiliki kartu truf terkuat saat ini, dan dia juga dapat mengeluarkan kekuatan yang sebanding dengan serangan Fukong. Dia sekali lagi memperkuat penyembunyian auranya sendiri. Perjalanan Luoxiu selanjutnya berjalan lancar tanpa gangguan lebih lanjut. Tentu saja, kadang-kadang ada beberapa masalah, tetapi biasanya pada tahap alam abadi ini, ketika seseorang benar-benar menargetkannya, dia tidak akan melawan secara langsung, tetapi hanya melarikan diri. Dengan kecepatannya, Eternal Realm pada dasarnya tidak dapat mengejarnya. Akhirnya, Luoxiu melihat lembah hijau zamrud dari kejauhan. Ini adalah tempat yang sangat terkenal di Wasteland of Sorrow, Jade Valley. Dari kejauhan, lembah giok tampak seperti bongkahan batu giok raksasa yang diukir di lembah. Bunga, tanaman, dan pepohonan di lembah itu semuanya tampak seperti batu giok. Ada juga beberapa bangunan di lembah itu, yang juga terbuat dari batu giok, dan dengan beberapa hiasan dan kombinasi lainnya, bangunan-bangunan itu sungguh indah. Cakupan Jade Valley tidaklah kecil. Master di balik lembah giok adalah klan giok dari dimensi cahaya giok. Dimensi ini sangat istimewa, dan semua makhluk klan giok terbuat dari giok. Dalam dimensi surga,
Klan Jade di dimensi cahaya Jade pandai berbisnis dan tidak pernah terlibat dalam bisnis besar agar tidak diincar oleh kekuatan besar. Mereka berada di dimensi netral dan tidak terlibat dalam perselisihan apapun. Alasan utamanya adalah karena tidak ada orang kuat di klan Jade, dan bakat klan Jade sendiri tidak memiliki keuntungan dalam hal bertarung. Karena klan Giok memiliki sumber daya keuangan yang besar dan hubungan baik dengan orang-orang kuat dari semua dimensi, klan Giok cukup sukses di dimensi surga. Orang-orang kuat dari semua dimensi seringkali memberi mereka sedikit muka, sehingga memudahkan mereka dalam melakukan berbagai hal. Sejak Lembah Giok dibangun, Lembah Giok telah menjadi benteng klan Giok di dunia hidup dan mati. Mereka biasanya berbisnis kecil-kecilan, tidak pernah membuat iri siapapun, dan menjalani kehidupan yang penuh kehati-hatian. Sekarang, banyak orang kuat datang ke Lembah Giok. Alasan datang ke sini itu juga karena lokasi Lembah Giok cukup istimewa, sangat dekat dengan tempat munculnya Istana Agung. Setiap kali Aula Agung muncul, ia berada di lokasi yang tetap. Setiap era kekacauan, Istana Agung dibuka sekali. Kecuali jika diaktifkan secara aktif, tidak ada kekuatan eksternal yang dapat menggoyahkannya sama sekali. Jika Anda mencoba menerobosnya dengan paksa, siapapun yang kuat akan langsung terbunuh oleh serangan balik, tanpa ketegangan apapun. Bukannya tidak ada kekuatan besar yang pernah mencoba hal itu sebelumnya, dan mereka cukup berhasil dalam mencoba bunuh diri. Dengan kepala seekor harimau dan tubuh seorang manusia, dia tampak ganas pada pandangan pertama. Luo Xiu tiba di Lembah Giok dengan lancar. Saat Anda memasuki Lembah Giok, Anda akan merasakan hembusan napas kehidupan yang kuat. Anda mungkin bisa menyimpulkan bahwa klan Giok unggul dalam hal kekuatan kehidupan. Wajar saja jika seseorang yang ahli dalam kekuatan hukum semacam ini tidak pandai dalam hal bertarung, namun ia pandai dalam hal bertahan dan menyelamatkan diri. Serta tidak mudah dihajar sampai mati oleh mereka yang berada dalam alam yang sama. Luo Xiu juga melihat klan Jade. Secara umum, ketika menggambarkan wanita cantik, mereka mengatakan kulit mereka seputih batu giok. Orang-orang dari klan Jade, itu tidak seputih giok, itu giok asli. Luo Xiu agak penasaran. Batu itu tampak begitu putih, begitu halus, dan berkilau. Tetapi ia bertanya-tanya apakah batu itu juga terasa sekeras batu giok. Wanita memang seperti ini. Lalu orang-orang suku Jade batuk-batuk-batuk. Tepat ketika Luo berpikir sedikit salah. Seorang wanita dari klan Giok berjalan mendekat dan tersenyum manis. Rekan tahu dari dimensi binatang leluhur, selamat datang di Lembah Giok. Dimensi binatang leluhur adalah salah satu dari 4 dimensi leluhur. Bahkan di era ketika dimensi tertinggi adalah yang tertinggi, dimensi leluhur adalah alam dimensi teratas yang kedua setelah dimensi tertinggi. Karena itu, makhluk dari dimensi binatang leluhur berjalan di dunia kehidupan dan kematian, dan beberapa makhluk dari dimensi yang lebih kecil tidak berani memprovokasi mereka begitu saja. Melirik wanita dari klan Jade dengan acuh tak acuh, Luo Xiu bertanya, apakah ada senior dari klan Baohu kita di Lembah Jade-Jade? Belum, maafkan aku. Wanita klan Jade menjawab dengan hati-hati. Seperti yang bisa dilihat dari nama klan Baohu, klan ini sangat pemarah. Jika Anda salah bicara, Anda bisa langsung dimakan. Makhluk apa saja yang ada di sini sekarang? Tanya Luo Xiu lagi. Wanita klan Giok dengan cepat menjawab, akhir-akhir ini, Lembah Giok-Giok telah mengumpulkan orang-orang kuat dan jenius dari segala dimensi. Untuk menghindari konflik antar kekuatan, Lembah Giok-Giok juga secara khusus mengadakan kompetisi untuk menyelesaikan keluhan pribadi. Menara Giok-Giok. Katakan ini. Ini juga bisa dianggap sebagai ungkapan eufemisme yang menyiratkan bahwa kamu, seorang pria dari klan harimau yang kejam, tidak membuat masalah di Lembah Giok. Ketika saatnya tiba, kamu akan menyinggung seseorang yang lebih kuat dari klan harimaumu yang kejam. Tunggu saja dan menangislah. Luo Xiu tidak ambil pusing. Ia melambaikan tangannya dengan santai dan memberitahu wanita klan Giok itu apapun yang diinginkannya. Ia langsung masuk ke Lembah Giok dan berjalan-jalan. Luo Xiu juga ingin melihat apakah ia akan bertemu dengan beberapa makhluk familiar di sini, seperti Lingsuan dari dimensi ruh leluhur dan harimau kecil dari harimau pembelah langit. Mereka semua adalah jenius dalam daftar jenius. Jika suatu makhluk berhasil dibunuh, sumber kekuatan yang dapat dilahapnya akan sangat berkualitas tinggi. Di Lembah Giok, pengawal yang berpatroli terkadang terlihat terbang di udara, dipimpin oleh orang-orang kuat dari alam abadi. Segera setelah itu, Luo Xiu sering mendengar orang membicarakannya di Lembah Giok. Yang lebih keterlaluan lagi adalah seorang ahli dari alam Fukong dari klan Giok muncul di udara dan berkata dengan lantang, saya baru saja menerima pemberitahuan dari petinggi di atas.
Saya ingin mengumumkan di sini bahwa 4 dimensi leluhur telah mengeluarkan perintah pembunuhan. Siapapun yang dapat memberikan informasi tentang keberadaan Luo Xiu, selama informasi tersebut terbukti benar, Anda akan mendapatkan 1000 salinan kekuatan prinsip asli dan 10 salinan cairan harta karun emas ungu dari sumbernya. Cairan emas ungu Taoyuan. Semua makhluk yang mendengar ini memiliki cahaya yang menyala di mata mereka. Lagi pula, benda ini adalah benda langka dan berharga, dan konon katanya merupakan sumber daya harta karun utama yang digunakan untuk melunakkan tubuh. Dan selama kamu bisa memberikan informasi tentang keberadaan Luo Xiu, kamu bisa mendapatkan 10 salinan. Hadiah yang luar biasa, ya. Dan memang ada. Energi di dimensi leluhur umumnya tidak besar. Perkataan orang besar di atas membuat klan Jade, yang selalu netral, langsung mengeluarkan pengumuman perintah kematian di sini. Jelas, klan Jade tidak berani menolak niat orang besar itu. Bukankah akan menyenangkan jika kita bisa tahu keberadaan Luo Xiu? Seseorang berkata dengan penuh semangat. Jangan bodoh. Makhluk di sebelahnya mencibir, kau pikir harta karun itu mudah didapat. Kalaupun kau benar-benar tahu, kenapa kau tidak mencoba mengatakan yang sebenarnya? Aku jamin kalaupun kau mendapatkan harta karun itu, kau akan dibunuh sebelum sempat menghangatkan diri. Aku benar-benar berpikir, apa manusia-manusia kuat di dunia 5 dimensi itu hanya hidup untuk mencari nafkah? Adapun lembah Giok saat ini, ada juga manusia kuat dari dunia 5 dimensi. Seorang manusia dari alam abadi berkata dengan suara dingin, klan Giok selalu netral, tetapi sekarang mereka telah campur tangan dalam pertikaian antar kekuatan besar. Berdasarkan kata-katamu saja, jika ada ras manusia yang kuat lewat di dekat sini, mereka akan dihancurkan dengan satu pukulan. Lembah Giok, klan Giok, kalian semua pantas mendapatkannya. Orang kuat dari klan Jade yang tergantung di udara berada di alam keabadian. Namun saat dihadapkan dengan pertanyaan dari seorang dari alam abadi, dia tidak bisa bersikap seperti seorang yang sangat kuat, dan malah terlihat sangat jelek. Benar saja, dia tetap datang. Sejak awal, klan Jade khawatir hal ini akan menyinggung manusia kuat dari dunia 5 dimensi. Tapi beginilah masalahnya. Mereka tidak ingin memprovokasi orang-orang kuat dari ras manusia, dan mereka tidak berani untuk tidak mendengarkan kata-kata tokoh besar dari dimensi leluhur. Jika tidak ada pihak yang mampu menyinggung mereka, apa yang dapat dilakukan klan Jade? Keputusan akhirnya hanyalah bahwa dunia 5 dimensi saja tidak sekuat beberapa dimensi leluhur, jadi dia memilih berpihak pada dimensi leluhur dan secara terbuka mengeluarkan perintah pembunuhan terhadap seorang manusia jenius. Jika mereka benar-benar tidak ingin menyinggung orang-orang kuat di dunia 5 dimensi, klan Jade tidak akan pernah berani melakukannya. Sekalipun Anda sungguh-sungguh mengalami kesulitan, karena Anda telah memilih untuk memihak, Anda harus menanggung akibat dari keberpihakan itu. Luo Xiu juga berada di lembah Giok. Dia hanya mencibir dengan nada menghina dan tidak ambil pusing. Saat ini, tidak seorang pun tahu keberadaannya. Jika seseorang benar-benar dapat melihat perubahan dan penyamaran yang dilakukannya sekarang, mereka akan memiliki kekuatan untuk menangkapnya. Tindakan yang dilakukan oleh beberapa dimensi leluhur besar hanyalah membangun momentum. Mereka ingin mendorong makhluk-makhluk di seluruh dimensi surga untuk mengincarnya, Luo Xiu, agar ia tidak memiliki tempat untuk bertahan hidup di dunia hidup dan mati. Itu juga dapat dilihat dari samping. Daya tangkal umat manusia di dunia 5 dimensi masih kalah dengan daya tangkal dimensi leluhur di dunia kehidupan dan kematian. Jika dibandingkan dengan dimensi leluhur tertentu saja, mungkin sebanding, tetapi jika dibandingkan dengan beberapa dimensi leluhur secara bersamaan, kerugiannya sangat kentara. Di lembah Giok, makhluk-makhluk dari semua dimensi berkumpul bersama. Sebab menurut catatan yang dikabarkan, Istana Agung akan segera dibuka kembali. Karena lembah Giok relatif dekat dengan pembukaan Istana Agung, tentu saja tempat ini menjadi semakin ramai. Terutama sekarang setelah ada rumor di dunia luar bahwa Luo Xiu, ras manusia yang menyebabkan tragedi di kota Zentian, mungkin juga telah datang ke Wasteland of Sorrow, yang telah menarik lebih banyak orang jenius dan kuat dari semua lapisan masyarakat. Ada banyak binatang di lembah yang mendirikan kandang di kedua sisi jalan. Semuanya, kemari dan lihatlah. Ini senjata ajaib yang digunakan oleh kekuatan Maha Kuasa. Aku bekerja keras untuk mendapatkannya dari tempat berbahaya jauh di gurun. Aku agak pelit sekarang. Aku hanya butuh 30.000 salinan prinsip aslinya. Kalian boleh mengambilnya. Apakah ada yang tertarik dengan peta rahasia Istana Agung? Pecahan-pecahan keterampilan legendaris yang melampaui level tertinggi tidak lagi dirindukan. Petik 2. Petik 2. Makhluk-makhluk yang mendirikan kandang di sini berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Saking memukaunya,
Anda bisa menemukan mereka dalam berbagai bentuk dan ukuran. Slogan iklan beberapa orang. Itu benar-benar membuat Luo Xiu benar-benar tak bisa berkata apa-apa. Lei terbakar di luar namun lembut di dalam. Iklan ini sangat palsu. Bagaimana mungkin senjata ajaib yang digunakan kekuatan tertinggi muncul di tempat seperti ini? Lebih-lebih lagi, senjata sihir tingkat tertinggi bisa dijual seharga 30.000 salinan prinsip aslinya. Siapa yang akan tertipu dengan ini? Dia mengalihkan pandangan dan menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Luo Xiu melewati kios itu. Pemilik kios yang menjajakan senjata ajaib tertinggi adalah makhluk humanoid dengan rambut yang sangat tebal dan rambut hijau di sekujur tubuhnya. Menurut catatan yang pernah dibaca Luo Xiu sebelumnya, makhluk humanoid berambut hijau ini adalah iblis hijau, makhluk dari dimensi iblis leluhur, tetapi tidak memiliki darah iblis leluhur. Tapi bagaimanapun juga, lagi pula, mereka juga berasal dari dimensi iblis leluhur, jadi iblis hijau tidaklah lemah sama sekali. Karena Luo Xiu melewati kiosnya, meliriknya dan menggelengkan kepalanya. Pemilik kios Green Goblin tiba-tiba kesal. Dasar orang suku harimau yang ganas, apa maksudmu menggelengkan kepala? Apa kau pikir senjata ajaib yang kujual ini palsu? Itu tidak palsu, bagaimana bisa itu benar? Luo Xiu terdiam, dan seberkas persepsi mengembun dan jatuh pada senjata ajaib. Senjata ajaib ini adalah palu berkarat, dan juga merupakan palu pendek, yang tampaknya digunakan untuk pandai besi. Hasilnya mengejutkan Luo Xiu. Begitu persepsinya menyentuh palu, kekuatan serangan balik yang dahsyat langsung terpancar, mengguncang jiwa dan kesadarannya. Tidak hanya itu, seberkas persepsi yang hancur itu juga samar-samar merasakan gejolak aura Tao yang lebih misterius dan tak terduga daripada alam Fukong. Cinta lebih misterius dan tak terduga daripada aura Tao di alam abadi. Mungkin memang itu adalah nafas Taoisme pada tataran tertinggi, atau mungkin itu adalah eksistensi teratas pada tataran alam abadi, seperti kuasi tertinggi. Apakah kamu tercengang? Pemilik kios setan hijau itu menyeringai, aura Taoisme yang begitu dalam dan tak terduga hanya bisa dimiliki oleh senjata sakti tertinggi. Luo Xiu masih tidak mempercayainya. Namun saya harus mengakui bahwa senjata ajaib palu ini terlihat agak menarik. Berhenti. Luo Xiu berdiri di depan kios ini. Beberapa orang di dekatnya menggelengkan kepala saat melihat tindakan Luo Xiu, sementara yang lain tersenyum main-main. Kumpulkan kembali akal sehatmu. Luo Xiu menyelidiki pemilik kios Green Goblin. Pihak lain menyadari sesuatu, dan wajahnya menjadi muram. Kenapa kau memeriksaku? Percaya atau tidak, jika aku menghajarmu, kau, klan Baohu, tidak akan bisa berkata apa-apa. Bagi makhluk iblis leluhur berdarah murni, iblis hijau hanya bisa dianggap sebagai bawahan seperti pelayan. Namun seperti kata pepatah, memukul anjing juga tergantung pada pemiliknya. Klan Baohu mungkin memiliki kekuatan keseluruhan yang hampir sama dengan klan setan hijau, tetapi tidak ada garis keturunan setan leluhur darah murni di belakang mereka. Bisakah kamu menunjukkannya padaku? Luo Xiu menunjuk ke arah palu berkarat. Kalau kau mau beli, aku akan menunjukkannya padamu. Pemilik kios Green Goblin mengerucutkan bibirnya. Kalau kau tidak mengizinkanku melihatnya, bagaimana aku bisa membelinya? Luo Xiu terdiam. Mari kita lihat. Memperoleh persetujuan pihak lain. Luo Xiu mengulurkan tangan dan langsung meraih palu di tangannya. Palsu. Benar-benar pegang erat di tangan Anda. Luo Xiu membuat keputusan hampir seketika. Itu benar-benar dibagi berdasarkan level. Palunya ini, dilihat dari bahan aslinya, mungkin setara dengan senjata tingkat keabadian. Alasan mengapa ia mengandung aura yang lebih dalam dan tak terduga daripada alam abadi pastilah karena ia telah terkontaminasi oleh aura yang maha kuasa. Itu hanyalah senjata yang telah terkontaminasi oleh nafas. Jadi omong kosong belaka jika dikatakan itu adalah senjata yang digunakan oleh Yang Maha Kuasa. Dengan kekuatan Yang Maha Kuasa, palu ini sama sekali tidak mampu menahannya dan akan meledak dalam sekejap. Bagaimana mungkin Yang Maha Kuasa bisa melawannya? Ketika sesuatu diketahui palsu, Luo Xiu tidak tertarik lagi. Aku hendak menaruh palu itu kembali. Kitab surga di laut kesadaran jiwa tiba-tiba menyampaikan pesona Tao yang misterius. Tampaknya dia tertarik dengan sajak Tao dalam kaligrafi Tianwu. Untuk sesaat yang tidak terdeteksi, Luo Xiu merasakan aura khusus dari palu itu. Napas ini, tersembunyi di dalam palu. Bayangkan saja, siapapun yang memiliki penglihatan dapat melihat bahwa palu itu tampaknya memiliki aura Tuhan yang Maha Esa, tetapi itu hanyalah aura yang terkontaminasi dan tidak benar-benar mengandung kekuatan semacam ini. Tetapi justru karena prasangka ini dan tersembunyinya aura yang terkontaminasi,
pada dasarnya sulit untuk merasakan aura lemah dan tak terdeteksi lainnya yang tersembunyi di dalam palu. Tidak mungkin. Apa itu benar-benar senjata yang digunakan oleh Supreme, dan entah kenapa level senjatanya turun? Mata Luo Xiu menyipit. Jika ada kekuatan tertinggi tersembunyi di palu ini. Kalau begitu, anggap saja itu hanya setitik. Itu juga pasti bernilai banyak uang. Namun, Luo Xiu masih tampak tenang. Ia meletakkan kembali palunya dan berkata, ini hanya terkontaminasi aura. Harganya tidak sebanding dengan yang kau katakan. Omong kosong. Kau bisa lihat bedanya. 30.000 salinan undang-undang asli, jangan dicabut. Pemilik kios Green Devil sangat marah. 3.000 atau tidak, Luo Xiu mengangkat bahu. Jual pamanmu. Pemilik kios Green Goblin dan Manik. Luo Xiu merasa bahwa orang dari klan setan hijau ini memiliki temperamen yang lebih panas daripada klan Tyrannosaurus. Kalau dia harimau beneran yang ganas, bukankah akan terjadi perkelahian? Aku menemukan benda ini dari gua orang kuat. Pemilik gua itu setidaknya berada di alam keabadian. Sebelumnya, seseorang menawariku 30.000 salinan prinsip asal, tapi aku bahkan tidak menjualnya. Pemilik kios Green Goblin mencibir, saya bahkan tidak menjual 30.000 yuan, tetapi Anda ingin mengambilnya meskipun Anda memiliki 3.000 yuan. Saat itu, Luo Xiu tampak berubah menjadi klan Baohu yang agak marah, dan berkata dengan marah, kami tidak menjualnya seharga 30.000 yuan, tetapi sekarang kami menjualnya seharga 30.000. Apa yang kau katakan tidak konsisten. Apa kau benar-benar berpikir aku, klan Baohu, mudah dibodohi? Orang itu menawarkan 30.000 eksemplar Origin Principles dan meminta saya menunggu di sini. Dia akan datang untuk berdagang. Haha, aku curiga kamu sudah menunggu lama dan belum melihat orang itu. Kamu tertipu dan kamu bahkan belum menyadarinya. Kali ini, pemilik kios Green Goblin terdiam. Karena dia sendiri pun tidak punya keyakinan untuk meneruskan pembicaraan. Dia juga merasa telah ditipu. Si tua bangka itu menawar tinggi dan berjanji akan datang untuk berdagang. Tapi dia tidak datang lama-lama, sampai-sampai dia hampir menjatuhkan barang itu di tangannya. Semua orang mengira itu palsu, tapi sial. 3.000 terlalu sedikit. Aku lebih suka benda ini membusuk di tanganku. Ayo kita lakukan ini. Kalau kau memberiku 5.000, aku akan menganggapnya rugi, kata pemilik kios Green Devil sambil menggertakkan gigi. Luo Xiu mengerutkan kening dan tidak setuju. Karena dia tahu, pihak lain mungkin bermain curang. Begitu Anda langsung menyetujui transaksi tersebut, pihak lain akan tahu bahwa Anda telah merugi dan pertengkaran pun akan kembali terjadi. Beli 3.000 untuk belajar sih nggak apa-apa. Kalau 5.000, ya nggak ada gunanya. Prinsip asliku nggak akan tertiup angin kencang. Luo Xiu menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Del. Luo Xiu hampir berjalan keluar ketika suara pemilik kios setan hijau datang dari belakang. Kali ini, Luo Xiu merasa yakin bahwa dia bisa mendapatkan barang itu. 3.000 salinan Taoisme asli tak lebih dari sekadar gerimis baginya, dan akan lebih dari itu jika ia mengambilnya dengan santai di antara giginya. Kalau di palu ada yang bagus, nilainya pasti naik puluhan kali lipat. Bahkan ratusan kali lipat, itu tidak masalah. Tepat ketika Luo Xiu melakukan transaksi. Seorang lelaki tua dengan rambut merah menyala panjang berjalan di kehampaan dunia kehidupan dan kematian, baru saja melewati lorong batas dimensi Zer. Bak, keluarlah dengan sumber Taoisme, atau lorong kerajaanmu akan terbakar, teriak lelaki tua berambut merah itu dengan dingin, dan getaran suaranya terpancar ke lorong kerajaan. Bang, 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 titik titik titik. Terdengar ledakan-ledakan, dan ternyata beberapa makhluk Zerg yang menjaga lorong alam langsung hancur. Ledakan. Sebuah persepsi yang kuat meledak dari saluran alam. Tianhuo, apa yang ingin kau lakukan? Pria tua berambut merah itu mendengus dingin. Apa kau tuli? Aku akan memintamu mengeluarkan beberapa prinsip aslinya, dan memberiku 2 tetes saripati dan darah serangga betinamu. Itu tidak mungkin. Apa kau memprovokasiku, Zerg? Bagaimana dengan provokasi? Pria tua berambut merah itu menepisnya. Aku tak bisa menyinggungmu di dimensi leluhur, tapi aku tak bisa menyinggungmu, Zerg. Aku hanya ingin 2 tetes darahmu. Kenapa kau tak keluar dan mencobanya? Aku akan membakarmu sampai mati. Ledakan persepsi di saluran alam memenuhi udara dengan perubahan suasana hati yang marah. Induk serangga tertinggi dari dimensi Zerg berkata dengan dingin, jangan pergi terlalu jauh di alam 5 dimensi. Di kota Tianzhen itu, Luo Xiu tidak terluka. Tetapi dimensi Zerg kulah yang menderita kerugian besar. Jangan menunggu serangga betina selesai. Pria tua berambut merah itu langsung menyela,
itu karena kalian, suku Zerg, sedang mencari masalah. Saat kalian, para serangga, ingin berurusan dengan kami manusia, suku kalian ditakdirkan untuk dihancurkan. Kau memaksaku mencari perlindungan di dimensi roh leluhur. Haha, berani menyerah? Asal kau berani, aku akan berani memasuki dimensi Zergmu dan menyalakan api untuk membakar semua serangga di wilayahmu menjadi abu. Coba lihat apa aku bisa melakukannya. Segera setelah pernyataan ini keluar, serangga betina tidak berkata apa-apa lagi. Manusia-manusia kuat di dunia 5 dimensi semuanya gila, semuanya tidak waras. Kali ini, karena dorongan beberapa orang di dimensi leluhur, seseorang di dimensi Zerg membuat keputusan yang salah, yang menyebabkan serangkaian reaksi berantai. Secara relatif, mereka yang tewas di kota Tianzhen hanyalah 1 atau 2 jenius dan beberapa makhluk dari alam abadi. Untuk dimensi Zerg, mereka tidak sampai patah tulang dan otot. Namun karena kejadian ini, dampak selanjutnya adalah orang-orang kuat dari alam 5 dimensi datang ke pintu, atau bahkan langsung memblokir pintu, dan tidak ada habisnya. Setidaknya untuk periode waktu berikutnya, dimensi Zerg pada dasarnya berada di luar batas. Ras manusia gila ini ada di alam 5 dimensi. Apa yang harus dilakukan terhadap mereka? Adapun apa yang diinginkan Dewa Api tertinggi, serangga betina tidak berniat memberikannya. Karena menurut pendapatnya, apa gunanya orang kuat di alam tertinggi meminta tahu asli? Itu hanyalah sumber daya kultivasi yang hanya dibutuhkan makhluk tingkat rendah. Oleh karena itu, hal itu murni alasan bagi Skyfire Supreme untuk meminta prinsip asli. Inti yang sebenarnya adalah esensi dan darahnya. Dan darah dan esensinya tidak dapat diberikan. Siapa tahu jika beberapa orang kuat di alam 5 dimensi memiliki beberapa teknik rahasia khusus yang dapat menggunakan esensi darah untuk menghadapi diri mereka sendiri. Semakin kuat suatu makhluk, semakin ia peduli dengan esensi darahnya sendiri. Jangankan esensi darah, bahkan darah biasa pun tidak akan mudah jatuh ke tangan orang lain, karena takut suatu hari nanti akan menjadi incaran. Sisi Luo Xiu, setelah mendapatkan palu berkarat, tidak sulit menemukan tempat menginap langsung di lembah Giok. Tempat yang mirip penginapan pun tidak sulit ditemukan. Tidak butuh waktu lama, Luo Xiu menemukan tempat tinggal. Masih menjadi kebiasaan untuk mengukir berbagai aura tersembunyi di sekitar ruangan untuk mengisolasi batasan lingkaran sihir seperti deteksi aura. Setelah semuanya siap, baru setelah itu dia mengeluarkan palu berkarat itu lagi. Berdengung. Bila di antara kedua telapak tangan terdapat saluran yang besar, maka api yang terkondensasi itu akan terbakar. Luo Xiu menaruh palu berkarat itu di atas api dan membakar lapisan karat luarnya terlebih dahulu. Saat ia mengupasnya lapis demi lapis ke arah bagian dalam palu, ketika mencapai jauh ke dalam inti, gerakan Luo Xiu tiba-tiba terhenti, dan ekspresinya pun berubah. Pamanmu. Tidak ada keraguan. Luo Xiu segera memadatkan segel dengan tangannya dan mendorong segel ke dalam palu, mencoba menyegel aura palu. Setelah dikenai lebih dari selusin larangan, Luo Xiu segera meledak dengan kecepatan tinggi dan bergegas keluar ruangan, berubah menjadi seberkas cahaya terang di udara dan terbang liar ke segala arah di luar lembah Giok. Gerakan pada sisinya. Hal itu juga membuat banyak makhluk di kota khawatir. Beberapa pria kekar mengerutkan kening dan menatap cahaya yang menjauh dengan bingung. Dilihat dari aura samar yang keluar dari cahaya yang kabur itu, tampak sangat aneh. Luo Xiu yang melarikan diri saat ini merasakan sakit yang teramat sangat. Awalnya dia merasa palu itu agak aneh, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Ketika dia benar-benar menyentuh inti palu, dia menyentuh lingkaran inti terdalam dari palu itu. Dan lingkaran sihir inti ini nampaknya telah rusak dalam beberapa hal, sehingga jika disentuh sedikit saja, ada risiko hancur. Ini bukanlah akhir. Kuncinya adalah, ada aura tertinggi yang sangat kuat tersembunyi di dalam lingkaran sihir itu. Alasan mengapa aura tertinggi terasa sangat lemah pada awalnya adalah karena sebagian besar aura tersembunyi oleh formasi inti. Artinya, suatu ketika Luo Xiu tidak dapat mengendalikannya, formasi inti akan hancur, dan sejumlah besar aura tertinggi akan bocor. Pada saat itu, semua makhluk kuat dari semua lapisan masyarakat di lembah Giok akan mengincarnya. Jadi, sebelum susunan inti rusak seluruhnya, Luo Xiu hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk memberlakukan larangan, dan kemudian segera melarikan diri, mencoba menundanya lebih lama. Sambil terbang menjauh, mata Luo Xiu juga memancarkan aura dingin. Dia merasakan aura seorang pria kuat membubung ke angkasa dari lembah Giok, melintas melalui celah-celah di kehampaan, dan mengikutinya dari belakang. Setelah beberapa saat, Luo Xiu merasakannya.
Ada sekelompok orang yang mengikutinya, berjumlah 3 orang, semuanya berada di alam kuasi abadi. 2 orang berada di tingkat ke-7 alam kuasi abadi, dan 1 orang berada di tingkat ke-5. Ada pula kelompok yang beranggotakan 4 orang, yang semuanya berada pada tingkat ke-8 alam kuasi abadi. Orang yang kultivasinya paling kuat adalah seorang Lone Ranger yang berhasil mengejar sendirian, dan kultivasinya berada di level kedua alam abadi. Ketiga orang ini tidak bersama. Mungkin mereka saling menemukan, mungkin juga tidak. Mungkin karena Luo Xiu tiba-tiba terbang menjauh dari kota, yang menimbulkan perhatian dan kecurigaan beberapa orang, jadi dia menyusul untuk melihat apakah ada manfaatnya. Adapun identitas luar Luo Xiu saat ini, dia hanyalah makhluk harimau ganas di alam abadi, tidak terlalu kuat. Senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Luo Xiu terus terbang ke depan. Sampai sudah jauh dari Jade Valley. Luo Xiu kemudian berhenti dan jatuh ke tanah di bawah. Meskipun demikian, orang-orang yang mengikutinya masih belum muncul, dan mereka sangat waspada dan berhati-hati. Terlihat bahwa mereka yang berkecimpung di dunia kehidupan dan kematian terbiasa bersikap hati-hati. Luo Xiu tidak peduli dengan hal ini dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kau terus mengikutiku. Keluar sekarang. Apa kau pikir aku, suku harimau yang kejam, mudah diganggu? Beraninya kau memanfaatkanku?" Tidak ada respon dari kekosongan di sekelilingnya. Bagi mereka yang bersembunyi dalam kegelapan, mungkin mereka mengira bahwa orang dari klan harimau ganas ini sengaja berbicara begitu keras, hanya untuk uji coba. Luo Xiu tertawa bodoh. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan dengan orang-orang ini. Sebuah pikiran muncul di benakku. Sosoknya tiba-tiba menghilang di tempat, dan beberapa orang lemah lainnya mengabaikannya. Ia langsung menatap ke arah alam abadi tingkat kedua yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi di antara mereka. Serangan mendadak Luo Xiu tidak terduga. Saat dia mengambil tindakan, tindakannya meledak dengan sangat cepat. Kehampaan itu bergetar hebat dan hancur berkeping-keping, lalu sebuah kepalan tangan berisi cahaya kemasan terang jatuh bagai bintang, menghancurkan segalanya. Tersembunyi dalam celah kehampaan. Sosok yang seluruh tubuhnya diselimuti bayangan hitam, dengan pupil vertikal seperti ular berbisa, menjadi pucat karena ngeri. Mendesis. Suara ringkikan ular berbisa bergema keras, dan darah serta kabut hitam saling terkait dan berubah menjadi ular berbisa, menggigit tinju Luo Xiu. Ledakan. Tinju Luo Xiu tidak berhenti sama sekali. Pukulan ini, dia langsung menghancurkan hantu ular berbisa itu menjadi bubuk dan menghilang. Bagaimana mungkin? Sosok dalam kegelapan itu terkejut, lalu tiba-tiba berubah menjadi seekor ular berbisa dengan tubuh hitam dan tanda-tanda berwarna darah, dan hendak melarikan diri. Hatinya dipenuhi ketidakpercayaan. Lagi pula, dia berada di alam abadi, dan pihak lain hanyalah alam kuasi abadi. Namun, dalam satu pertemuan, pihak lain dengan mudah mengalahkan kekuatan magis yang dia gunakan. Bagaimana mungkin ini bisa menjadi alam kuasi abadi? Terlebih lagi, meskipun ada mereka yang berada di alam kuasi abadi dan dapat melompati untuk bersaing dengan alam abadi, setidaknya mereka tidak akan dapat melakukannya oleh makhluk-makhluk dari klan harimau ganas. Kecuali, itu bukan klan harimau ganas. Kekuatan yang dikerahkan pihak lain tampaknya bukan kekuatan klan harimau yang ganas. Segala macam pikiran terlintas sebagai kilat dalam pikiranku. Akan tetapi, pada saat berikutnya, tinju Luo Xiu melayang di udara dan menghancurkan tubuh ular berbisa itu hingga berkeping-keping darah dan kabut. Berdengung, Luo Xiu memadatkan segel itu dengan tangannya, dan cahaya kemasan menyebar seperti radiasi, berubah menjadi api yang berkobar, membakar semua jejak. Alam abadi yang sangat lemah. Ini adalah penilaian Luo Xiu terhadap ular berbisa ini. Ular berbisa ini seharusnya berasal dari dimensi binatang leluhur. Kekuatan garis keturunannya tidak kuat, dan tidak dianggap sebagai ras teratas. Adapun Luo Xiu, kalau bukan lomba teratas, maka lomba tersebut adalah lomba lemah, sinonim dengan kelemahan. Di tahap awal alam abadi, berkelana di dunia hidup dan mati, kamu hanya bisa menindas kuaso abadi biasa. Saat kamu bertemu dengan kuaso abadi dari ras teratas, ada kemungkinan besar kamu akan diserang balik. Suara mendesing, sosok Luo Xiu menghilang dari tempatnya. Lagi pula, setelah berhadapan dengan satu orang alam abadi dan beberapa orang kuasi alam abadi lainnya, tidak seorang pun dari orang-orang ini yang dapat pergi, karena keberadaan mereka bisa terbongkar. Setelah beberapa saat, sosok Luo Xiu muncul tidak jauh dari sana. Beberapa alam semi-abadi yang sebelumnya tersembunyi di area terdekat semuanya dengan mudah dihancurkan. Tak ada makhluk hidup yang mampu menahan pukulannya.
Bahkan bagi mereka yang berada di alam semi-abadi, Luo Xiu tidak perlu mengayunkan tinjunya untuk memukul seseorang. Hanya dengan sekali pandang, tekad jiwanya yang agung memadatkan dampak yang mengerikan, langsung menghancurkan lautan kesadaran jiwa lawan. Pergerakan Luo Xiu tidak berhenti sama sekali, dan dia membuat lebih dari selusin segel dengan kedua tangannya untuk semakin menghalangi napas palu kecil itu, lalu terbang menjauh dengan kecepatan tinggi, mengunci posisi. Tidak lama setelah Luo Xiu pergi, beberapa sosok muncul. Mereka adalah orang-orang dari Menara Zutian. Baru saja terjadi pertempuran. Pertempuran berlangsung sangat cepat. Seorang pria kuat bertindak dan dengan cepat membunuh satu orang di tahap awal alam abadi dan beberapa orang di tahap pertengahan hingga akhir alam abadi. Ada jejak napas yang terhapus, dan pihak lain sangat berhati-hati. Beberapa tokoh berinteraksi satu sama lain. Salah satu dari mereka bertanggung jawab untuk merekam. Laporkan situasinya dan lihat apakah orang-orang yang ahli dalam perhitungan dapat menemukan petunjuk berdasarkan beberapa jejak. Selain itu, seseorang dari atas telah berbicara, meminta kita untuk memperhatikan pergerakan Luo Xiu dengan saksama. Akan lebih baik jika kita bisa bekerja sama dengan Luo Xiu. Apakah orang-orang penting juga memperhatikan? Ya, Luo Xiu bisa dibilang sudah menjadi bintang besar bahkan tanpa namanya sendiri. Menurut para petinggi di atas, jika orang ini tidak mati, ia akan berkesempatan untuk menduduki peringkat teratas di dimensi surga di masa depan. Mendesis. Beberapa orang lainnya terkesiap, merasa ngiri. Bakat-bakat yang berpotensi besar seperti ini memang selalu menjadi pusat perhatian Zutianlo, sebab dalam proses tumbuh kembangnya bakat-bakat tersebut, pasti akan dibarengi dengan banyaknya peluang, harta, dan sebagainya. Zutianlo juga suka berurusan dengan orang-orang yang berbakat dan berkuasa. Pada saat yang sama, Luo Xiu, yang telah terbang jauh, memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Dia merasakannya. Tak lama setelah ia meninggalkan tempat, ia baru saja membunuh seseorang muncul. Dilihat dari beberapa napasnya yang lemah, sepertinya mereka adalah orang-orang dari Menara Zutian. Menara Zutian ada di mana-mana, muncul dan menghilang, dan bahkan sering memainkan kartu yang tidak mengikuti akal sehat, membuat semua kekuatan sangat takut, dan juga merupakan kekuatan yang paling ingin dihancurkan oleh semua kekuatan. Luo Xiu terus terbang menjauh. Pembentukan inti Little Hammer berfluktuasi semakin hebat, memberinya perasaan bahwa ia akan meledak kapan saja. Saat terbang di atas sungai yang lebar, tak berbatas, dan bergolak. Bagian terdalam dari dasar sungai yang gelap. Sebuah kota yang bobrok, yang tersisa hanya puing-puing dan reruntuhan, tidak ada jejak dari penampilan sebelumnya, dan ditutupi oleh ganggang hijau yang tak terhitung jumlahnya. Namun, di kota yang begitu tua dan bobrok itu, masih ada seberkas cahaya yang bersinar di dasar sungai yang gelap, berkelap-kelip terang dan redup. Di mana cahaya bersinar, itu sebuah bel. Ada sepasang mata di dalam jam itu, yang terbuka perlahan. Bow yang sangat istimewa. Siapa orang ini? Di mata Zhong Nei, sosok Luo Xiu yang terbang melewati sungai terpantul. Semuanya ini, Luo Xiudu sama sekali tidak menyadari apapun. Tidak butuh waktu lama. Sosok Luo Xiu terbang di atas sungai. Semuanya baik-baik saja, dan ketika dia melihat kehadirannya di dasar sungai, dia tidak berniat mengambil tindakan. Seiring berjalannya waktu, Luo Xiu melihat sebuah kota melayang di udara dari kejauhan. Mirip dengan kota Tianzhen, Mi sebelumnya, dan mirip dengan kota Tianzhen, Yun. Kota ini, inilah kota penekan langit bintang. Fluktuasi dalam lingkaran sihir di inti palu hampir mencapai titik kritis. Luo Xiu punya dua pilihan. Serahkan palu itu dan cepat pergi. Sekalipun lingkaran sihir di inti palu itu pecah dan menarik orang-orang kuat, pihaknya tidak akan terekspos. Atau, jika dia ingin mendapatkan sesuatu dalam formasi inti palu, dia harus menemukan cara untuk memecahkan masalah. Artinya, begitu Hammer Arai tidak dapat dikendalikan dan fluktuasi kuat terjadi, orang-orang kuat dari semua pihak pasti akan tertarik, dan dia akan berada dalam krisis. Dan Luo Xiu tidak pernah memilih untuk membuang palu itu sejak awal. Itu berarti dia memilih jalan kedua. Dia ingin mendapatkan kesempatan dalam formasi inti palu. Palu sudah kuno. Ada sisa aura tertinggi. Susunan intinya cukup istimewa. Mungkin ada sesuatu yang baik tersembunyi di sini. Lokasi gerbang kota. Luo Xiu tidak berhenti sama sekali dan langsung memasuki kota. Penjaga gerbang kota awalnya ingin menghentikannya. Lagi pula, kita perlu membayar biaya untuk masuk ke kota. Namun, demi mengulur waktu, Luo Xiu langsung mengeluarkan aura yang kuat, menakuti penjaga yang memiliki kultivasi alam semi-abadi itu hingga ia berdiri di sana dan tidak berani bergerak. Itu saja.
Luo Xiu memasuki kota dan langsung menuju pusat kota. Akhirnya, saat dia kehilangan kendali, dia bergegas ke loteng yang kosong. Ledakan. Rangkaian inti Little Hammer meledak. Awalnya, tanpa campur tangan kekuatan eksternal, lingkaran sihir di inti palu kecil ini tidak akan runtuh. Orang-orang tanpa sarana tertentu tidak dapat menyentuh rahasia susunan inti. Tepat. Luo Xiu secara tidak sengaja menyentuh pengaturan di susunan inti. Momen ledakan. Bahkan di kota Zentian, ada aura khusus blokade dan fluktuasi kuat yang masih ditransmisikan. Itulah nafas yang maha kuasa. Fluktuasi yang dahsyat. Saat ketika lingkaran sihir itu runtuh dan meledak. Luo Xiu juga mencoba mengorbankan kitab surga dan pedang nirvana. Tetapi dia tetap terlempar keluar dan menghantam dinding loteng dengan keras, memuntahkan beberapa suapan darah. Namun Luo Xiu tidak mempedulikannya. Dia hanya menatap ke arah pusat ledakan cahaya itu. Rangkaian inti sekarang runtuh sepenuhnya. Apa isinya? Fluktuasi nafas Supreme masih melonjak hebat. Namun cahayanya perlahan menghilang. Luo Xiu melihat manik-manik hitam mengambang di depan matanya. Angkat tanganmu dan ambil itu. Luo Xiu mengambil manik-manik itu di tangannya, menembusnya dengan persepsi jiwanya, dan sebuah senyuman tiba-tiba muncul di bibirnya. Itu memang sebuah kesempatan. Manik-manik ini adalah senjata ajaib yang digunakan untuk penyimpanan. Dengan kata lain, itu adalah senjata ajaib tersimpan yang ditinggalkan oleh orang yang sangat kuat. Ada banyak sekali sumber daya budidaya, harta karun, dan material di dalamnya, yang merupakan akumulasi seumur hidup dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Bersambung.